Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Hafiz Zumroni. Saya dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya dari jurusan Informatika. Jadi di pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan langkah-langkah dari support vector machine. Nah, untuk pengertiannya sendiri, support vector machine adalah salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi atau support vector regression. Nah, di sini langsung saja ya saya menjelaskan ke langkah-langkah pengerjaannya. Nah, yang pertama itu kita siapkan data latih untuk pelatihannya. Pada proses ini digunakan 30 citra yang terdiri dari 15 citra dengan objek berbentuk lingkaran dan 15 citra dengan objek berbentuk hati. Jadi ini ya bisa kita lihat ya untuk objek berbentuk lingkaran dan sisanya itu ada objek berbentuk hati. Oke. Yang kedua yaitu mempersiapkan data uji untuk pengujian. Pada proses ini saya menggunakan 30 citra yang terdiri dari 5 citra dengan objek lingkaran dan 5 citra lagi dengan objek hati. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengekstraksi ciri bentuk pada citra data latih berdasarkan parameter metrik dan eccentricity. Nah, jadi selanjutnya kita mengoding dulu. Apabila Anda kesusahan, itu bisa melihat di codingan saya ini ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, nilai metrik dan eccentricity yang telah diekstrak kemudian digunakan sebagai data masukkan dalam proses pelatihan atau pelatihan SVM atau support vector machine tadi. Pada contoh ini, nilai metrik digunakan sebagai sumbu X, sedangkan nilai eccentricity digunakan sebagai sumbu Y. Nah, untuk kernel SVM yang digunakan adalah kernel linear. Oke, jadi hasil dari codingan tadi itu menghasilkan bahwa seperti ini, grafik seperti ini. Nah, ini menggunakan MATLAB ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah dilakukan proses pelatihan, maka diperoleh hyperlength grafik antara metrik dan eccentricity. Pada grafik di atas, pada grafik di ini, yang tadi tampak bahwa hyperlength mampu untuk memisahkan dua kelas atau lingkaran dan hati dengan akurasi 100%. Tidak ada data yang berada pada kelas yang salah. Hyperlength tersebut kemudian digunakan sebagai garis pemisah untuk mengklasifikasi pada proses pengujian. Program ini programnya itu yaitu seperti ini yang di sebelah ini. Nah, jadi ini bisa kita lihat ya. Untuk gambar yang berbentuk hati itu nggak bisa disatukan sama gambar yang berbentuk lingkaran. Jadi digambarkan bahwa yang berbentuk hati itu berwarna hijau dan yang di lingkaran ini berbentuk merah. Itu berwarna merah, maaf. Nah, di sini kan sudah jelas kan ya. Kalau di bagian sisi kiri garis ini itu semuanya gambar hati dan di bagian sisi kanan garis ini semuanya gambar lingkaran. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah masuk ke yang tadi itu dihasilkan kelas keluaran berikut ini. Jadi kelas keluarnya itu yaitu circle, lingkaran, lingkaran 5 kali dan hati 5 kali. Nah, kelas keluaran tersebut 100% sesuai dengan kelas keluaran pada data uji sebenarnya, sehingga proses pengenalan pola bentuk lingkaran dan hati menggunakan algoritma SVM menghasilkan akurasi yang sangat baik. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.